Hai Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas 7 saham LQ45 dengan PBV paling murah. Disclaimer, analisa disampaikan untuk investasi jangka panjang bukan trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. Video ini bekerja sama dengan Ajaib. Apa itu PBV? PBV atau Price to Book Value adalah rasio harga saham dibandingkan terhadap nilai buku perusahaan. Pengertian nilai buku perusahaan dalam konteks analisa fundamental saham adalah selisih antara total aset perusahaan dikurangi dengan seluruh hutangnya. Nilai buku dalam konteks saham juga dikenal dengan sebutan ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih sebuah perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Jika PBV lebih dari 1, maka Anda membeli saham melebihi nilai bukunya. Jika PBV sama dengan 1, maka Anda membayar saham sama persis dengan nilai bukunya. Jika PBV kurang dari 1, maka Anda membeli saham lebih rendah dari nilai bukunya. Semakin rendah nilai PBV, maka semakin murah Anda membeli saham tersebut. Jika Anda meneliti 700 saham di IHSG, Anda akan menemukan bahwa ada saham yang dihargai sampai lebih dari 200 kali lipat dari nilai bukunya. Nah, sekarang kita akan mencari saham-saham perusahaan yang memiliki nilai PBV paling rendah. Tapi tentu bukan hanya nilai PBV saja, kita juga akan menyaring perusahaan dengan kriteria. Pertama, sahamnya liquid. Transaksinya tinggi selama 12 bulan terakhir, sehingga mudah diperjualbelikan. Kedua, perusahaan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, di atas 5 triliun. Ketiga, memiliki kondisi keuangan yang sehat. Dengan kriteria ini, dari 700 saham yang ada di IHSG, kita akan saring dan mendapat 45 saham blue chip yang masuk dalam daftar saham LQ45 terbaru edisi tahun 2022 sebagai berikut. Kemudian, dari 45 saham ini, kita saring lagi untuk memilih 7 saham yang memiliki nilai PBV yang paling rendah. Pertama ada saham PT PP dengan PBV 0,59 kali. PT Pembangunan Perumahan atau PP merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan bisnis dalam bidang konstruksi, EPC, properti, infrastruktur, pembangkit listrik, hunian, serta kontraktor alat berat. PT PP menjalankan usahanya pada proyek mencakup gedung bertingkat, jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, dan terowongan. PT PP saat ini memiliki valuasi PBV 0,59 kali dengan nilai buku Rp1.700 per lembar. Memiliki tingkat profitabilitas yang baik dengan ROE 1,6% dan net profit margin 1,15%. Memiliki kondisi keuangan yang wajar untuk industri konstruksi dengan DER 390%. Anda bisa membeli saham PT PP dengan harga Rp1.000 per lembar. Kedua, ada saham INKP dengan PBV 0,72 kali. Indah Kiat Pulp and Paper bergerak pada sektor industri dasar dan kimia. Kegiatan utamanya meliputi industri kertas, pulp dan kertas industri, perdagangan, dan kehutanan. Indah Kiat Pulp and Paper awalnya merupakan perusahaan PMA joint venture antara Indonesia dan Taiwan. INKP merupakan grup Sinarmas. Saat ini memiliki 3 pabrik yang terletak di Riau, Serang, dan Tangerang. INKP saat ini memiliki valuasi PBV 0,72 kali dengan nilai buku Rp12.000 per lembar. Memiliki tingkat profitabilitas yang sangat bagus dengan ROE 11% dan NPM 15%. Memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat dengan DER hanya 87%. INKP juga membagikan dividen dengan yield sebesar 0,63%. Anda bisa membeli saham INKP dengan harga Rp7.900 per lembar. Ketiga, ada saham Wika dengan PBV 0,72 kali. Wijaya Karya adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam 5 segmen: konstruksi, industri mesin dan listrik, real estate, dan pertambangan. Segmennya termasuk konstruksi sipil, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, konstruksi bangunan, perumahan, dan perniagaan. Wika saat ini memiliki valuasi PBV 0,72 kali dengan nilai buku Rp1.500 per lembar. Memiliki tingkat profitabilitas yang tidak buruk dengan ROE 1% dan NPM 0,9%. Memiliki kondisi keuangan yang wajar untuk industri konstruksi dengan DER 380%. Anda bisa membeli saham Wika dengan harga Rp1.100 per lembar.
Keempat, ada saham MNC dengan PBV 0,88 kali. Media Nusantara Citra atau MNC adalah perusahaan media terintegrasi. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan serta pengoperasian televisi nasional di Indonesia, yaitu RCTI, MNC, dan Global TV. Perusahaan milik Haritan ini juga memiliki bisnis berbasis media lain seperti radio, media cetak, manajemen bakat, dan rumah produksi. MNC saat ini memiliki valuasi PBV 0,88 kali dengan nilai buku Rp1.000 per lembar, memiliki tingkat profitabilitas yang baik dengan ROE 13% dan NPM 23%, memiliki kondisi keuangan yang sehat dengan DAR hanya 21%. MNC juga membagi dividen dengan yield sebesar 0,86%. Anda bisa membeli saham MNC dengan harga Rp935 per lembar. Kelima, ada saham Bank BTN dengan PBV 0,89 kali. Bank Tabungan Negara atau BTN merupakan perusahaan BUMN. Saat ini fokus bisnis Bank BTN dikonsentrasikan pada KPR, kredit konsumer, simpanan giro, simpanan tabungan, deposito, serta perbankan syariah. Bank BTN saat ini memiliki valuasi PBV 0,89 kali dengan nilai buku Rp2.000 per lembar. Memiliki tingkat profitabilitas yang baik dengan ROE 11% dan NPM 8%. Anda bisa membeli saham Bank BTN dengan harga Rp1.795 per lembar. Keenam, ada saham Tekim dengan PBV 0,95 kali. Pabrik kertas Ciwi Kimia bergerak pada sektor industri dasar dan kimia. Kegiatan utamanya meliputi industri kertas, produk kertas, pengemas, dan lainnya. Ciwi Kimia berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik mulai berproduksi pada tahun 1978. Kapasitas produksi kertas mencapai lebih dari 1.200.000 metrik ton per tahun. Tekim saat ini memiliki valuasi PBV 0,95 kali, memiliki tingkat profitabilitas yang sangat baik dengan ROE 13% dan NPM 23%, memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat dengan DAR hanya 87%. Tekim juga membagikan dividen dengan yield sebesar 0,35%. Anda bisa membeli saham Tekim dengan harga Rp7.200 per lembar. Ketujuh, ada saham Medco dengan PBV 0,99 kali. Medco Energi Internasional bergerak dalam bidang eksplorasi produksi minyak, gas bumi, pengeboran darat, dan lepas pantai, juga investasi pada anak usaha. Medco saat ini dipimpin oleh Hilmi Panigoro sebagai presidennya. Medco saat ini memiliki valuasi PBV 0,99 kali, memiliki tingkat profitabilitas yang baik dengan ROE 8% dan NPM 7,3%. Yang perlu diperhatikan, Medco saat ini masih mencatat kerugian, memiliki rasio hutang cukup tinggi dengan DAR 386%. Anda bisa membeli saham Medco dengan harga Rp570 per lembar. Nah, itu tadi daftar saham LQ45 yang memiliki valuasi sangat murah. Gimana guys? Apakah kamu tertarik untuk investasi saham dengan valuasi murah? Dan apapun keputusannya, untuk investasi saham, kamu dapat menggunakan Ajaib. Ajaib merupakan pilihan terbaik investasi saham bagi pemula. Aplikasi yang keren, mudah, dan ramah untuk pemula. Dengan fitur-fitur menarik seperti analisa fundamental, sehingga Anda bisa membandingkan valuasi antar perusahaan dan melihat peringkat mana perusahaan yang terbaik. Kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan melihat kinerja laporan keuangan perusahaan. Analisa fundamental dalam aplikasi Ajaib sudah cukup lengkap untuk membantu kita dalam mengambil keputusan berinvestasi saham. Dan bagi Anda pengguna baru, Anda bisa mendapat hadiah saham dari Ajaib dengan mendaftar menggunakan kode Ajaib ini. Bagikan kode Ajaib Anda ke teman dan keluarga untuk mendapat hadiah saham dari Ajaib. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftar Ajaib sekarang juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.